Mari sama-sama kita berdoa. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami memuji nama-Mu. Hidup kami milik Tuhan. Mati pun kami milik Tuhan. Hidup kami di tangan Tuhan. Jadilah seperti kehendak-Mu. Kami terus mau ada kerinduan yang membara, terus menyenangkan hati Tuhan. Seperti pagi ini kami mau duduk diam, dengar perkataan Tuhan, ajaran Tuhan. Dengaran seperti seorang Maria, dengaran itu menyenangkan hati Tuhan dan siap melakukan firman-Mu. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Oh, maaf. Boleh berdiri lagi. Maaf, enggak apa-apa ya, olahraga ya pagi-pagi ya. Anak sekolah minggu paling enggak 50 kali duduk berdiri ya. Boleh lihat kanan kiri muka belakang, hanya lambaikan tangan aja. Lihat kanan kiri muka belakang ya. Sampai ketemu lagi ya. Silakan duduk ya. Lagu lama ya, kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Nggak usah dilanjut, Bud. Spontanitas. Ya karena pertolongan Tuhan saya ketemu dengan Bapak Ibu ya. Beberapa hari lalu tiba-tiba kita mendengar saudara kita Pak Eri ya dipanggil Tuhan. Meskipun caranya kelihatannya nggak enak ya, kecelakaan ya. Menjadi pelajaran buat kita semua, hati-hati di jalan ya, hati-hati. Jangan ngebut-ngebut, sabar. Sama-sama katakan sabar. Ya, jadi pelajaran buat kita semua. Jemaat Tuhan, pasti tahu dong lampu merah. Tahu enggak sih lampu merah, Bu? Lampu kuning, lampu hijau tahu ya? Kalau hijau artinya jalan. Kalau kuning artinya siap-siap atau hati-hati. Siap-siap jalan, siap-siap berhenti. Kuning. Kalau merah artinya baru merah. Bablas baru, masa barusan merah. Merah artinya stop, berhenti, jangan jalan. Sama-sama katakan jangan jalan. Berapa hari yang lalu di lampu merah Kletek dari arah Waru atau dari McD Geluran, saya mau ke kanan ke Kalijaten. Jangan ditiru ya, Pak Alfi. Baru merah. Ya saya bablas ke susu pulang. Ketemu istri anak ya. Lapar mau makan malam. Anak kecil kira-kira cowok 7 tahun. Dari sebelah kanan saya, enggak tahu dari mana itu. Naik sepeda ontel. Waduh, hampir. Untung lolos. Mungkin mau nyebrang ke arah gangnya Bu Ratna yang punya salon itu loh. Di mana orang tuanya itu? Cowok kecil 7 tahun itu loh. Malam-malam jam kira-kira 6:30 malam. Kok iso dek lampu merah Kletek itu. Jalan besar itu ya. Lampu merah artinya berhenti. Tahu, sungguh tahu atau sekedar tahu atau tahu benar-benar dihidupi tahu. Perhatikan baik-baik. Tuhan kuat berpesan melalui pengalaman ini. Keluaran 20. Wah, ini lama kuno.
Ada hukum-hukum Tuhan di situ ya. Jangan ada ilah lain. Jemaat, ada ilah lain enggak? Ada Allah lain enggak? Ada Tuhan lain enggak? Ada berhala lain enggak? Perjanjian baru mengingatkan itu ada kata mamon. Roh cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Segala macam cara digunakan gara-gara cinta uang. Ilah lain. Cinta uang kadang membuat jemaat Tuhan menomorduakan Tuhan. Tidak lagi mengutamakan Tuhan. Adakah ilah-ilah di dalam gereja? Ibadah-ibadah kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Lebih fokus mementingkan diri sendiri. Aku untung enggak? Apa untungnya aku beribadah? Apa untungnya aku ikut Tuhan? Ini menyembah Tuhan atau menyembah mamon? Menyembah uang. Ada uang jalan, enggak ada uang enggak jalan. Mana uangnya dulu? Oh ini Tuhan suruh aku, mana uangnya dulu? Mana ongkos jalannya dulu? Ingat Abraham, jalan dulu, belum tahu kemana. Nurut dulu, baru melihat pertolongan Tuhan. Jangan sembah patung. Bagaimana zaman sekarang? Di rumah-rumah jemaat Tuhan ada patung-patung yang disembah? Jangan ya, jangan membuat Tuhan cemburu ilahi ini ya. Bagaimana zaman sekarang? Tidak ada patung, tapi ada mobil. Mobil pagi siang sore dicuci, dilap, dinggilapi, sak ban-bane dicuci. Lupa ngurus istri anak ya, lupa doa, lupa baca Alkitab, mobil terus. Sepeda motor terus ya. Ini mau musim hujan. Kalau nanti ngelewati becek banjir, sepeda motornya diangkat, eman. Nanti kotor. Atau yang di rumah saja, TV terus. Nonton TV berdosa enggak? Enggak. Tapi kalau sampai lupa yang lain-lain ya berjam-jam, sinetron terus ya. Jangan ya. Keluaran 20 juga mengatakan jangan mencuri. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, lampu merah tahu artinya ya. Jangan jalan. Tahu hukum Tuhan ya. Jangan artinya apa? Dilakukan atau tidak dilakukan? Tapi kenapa kok dilakukan? Di gereja ini katanya masih ada terjadi pencurian. Di asrama panti asuhan katanya masih ada pencurian. Nggak usah di tempat umum. Di rumah sendiri masih ada pencurian. Iya Pak Pendeta, tak singit no ini gak hilang ini. Loh, di rumah sendiri loh. Suami-suami masih nyengit-nyengit uang di jok sepeda motor, di dalam sepatu. Loh kok tahu Pak? Iya, enggak ngalami. Iya Pak, ini kalau nggak disengit, kalau nggak disembunyikan, kalau sudah sampai di tangan istri saya, sulit keluarnya Pak. Istri saya itu kalau masuk gampang, kalau keluar sulit. Loh Pak, puji Tuhan itu namanya gemi, pandai menyimpan. Nanti kalau suatu waktu ada masa paceklik, berguna kan, berguna. Ya terlalu pelit juga enggak boleh juga ya. Ya bijaksanalah. Tuhan suruh simpan. Tuhan suruh beri. Tuhan suruh tabur. Yang mengerti katakan amin. Jemaat Tuhan itu dengaran, peka suara Tuhan. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita pengelola, kita kasir, kita manajernya, kita bendaharanya Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Kalau masih ada yang suka mencuri, bertobat dalam nama Yesus. Bertobat, bukan hanya berhenti mencuri, tapi memberi, menolong. Yang mengerti katakan amin. Masa-masa sulit ini membuat kita terpancing untuk mencuri. Kok enak orang lain punya, aku enggak punya. Kok enak? Nah ini ya. Iri hati, dengki. Jangan ya. Berharap sama Tuhan. Tuhan sumber berkat kita, katakan amin. Alkitab berkata Keluaran 20, jangan berzina. Pak, Bu, tahu jangan berzina ya? Matius 5 ayat 28-29 mengatakan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, jadi nggak hanya melihat, boleh nggak melihat wanita cantik, bapak-bapak, pria-pria? Boleh yang punya mata. Kalau tidak boleh ya wes pakai kain hitam aja. Begitu ya Pak Alfi ya, Pak Sulis. Pakai kacamata kuda aja ya. Bu, boleh suami-suami pakai kacamata kuda, kacamata hitam. Memandang, menginginkannya, memikir-mikirkannya, merenungkan, bukan firman Tuhan direnungkan siang malam, tapi merenungkan cewek-cewek cantik, cewek-cewek seksi itu loh. Berjinah dalam hati, kata Tuhan Yesus. Belum berjinah ini, baru membayangkan. Para pria tahu ya, onani, masturbasi, ini berjinah dalam hati. Ini awalnya dosa terhadap diri sendiri nih, berbuat dosa sendirian ini awalnya. Ingat, dosa kecil dibiarkan lama-lama jadi dosa besar. Berzina dalam hati awalnya, nanti berzina sungguhan. Jangan simpan dosa kecil. Yang mengerti katakan amin. Bapak-bapak, pria-pria katakan amin. Sudah pandemi membuat kita kacau balau. Tambah diri sendiri ini yang membuat kacau balau, yaitu apa? Berdosa, tidak nurut sama Tuhan. Tuhan berkata, jangan, kok terus, masih jalan terus. Nanti berak, tabrakan, nobrok, hancur, baru. Iya ya, tahu gitu jangan ya. Agak terlambat ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jemaat, gara-gara mata berzina, berbuat dosa. Lebih baik cungkil, buang matamu. Lebih baik satu mata binasa daripada seluruh tubuh masuk dalam neraka. Ini betapa seriusnya dosa perzinahan, perselingkuhan, ketidaksetiaan. Tidak main-main ini, serius. Paham jemaat? Jangan kurang ajar sama orang tua. Hormati ayah dan ibumu. Pak Modi, saya dengar katanya nih Pak Modi kurang memperhatikan kebutuhan mamanya ya. Bagaimana jemaat? Yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah ibu, yang masih punya mak engkong, nenek-nenek, kakek-kakek. Bagaimana? Cinta, memperhatikan kebutuhan, atau terus ngomel terus, marahi terus? Tuwek ngerepoti. Ayo. Kecil dibesarkan, besar kurang ajar. Enggak ada dalam nama Yesus. Kalau ada bertobat ya. Hormat ayah ibu. Cinta, enggak kurang ajar. Lihat Matius 5 ayat 21. Matius 5 ayat 21. Kembali lagi, Pak, Bu, tahu ya arti lampu merah apa?
Ngomong-ngomong nih, ada oma-oma di lampu merah ditegur banyak orang sampai polisi datang. Oma, ini lampu sudah hijau. Kenapa tidak jalan oma? Iya, oma tunggu lampu kesayangan oma, yaitu pink, warna pink. Tidak ada pink. Pak Pendeta, kenapa oma? Kok nggak opa? Iya, karena yang khotbah ini opa, jadi yang disalahkan oma. Tidak lucu. Ya. Matius 5 ayat 21 dan 22. Jangan membunuh, di situ dikatakan. Jangan marah terhadap saudaramu. Jangan berkata kafir, jangan berkata jahil kepada saudaramu. Lagi ya. Jangan. Jangan artinya jangan dilakukan. Stop, berhenti. Ya. Lebih dijelaskan di sini Matius 5 ayat 21 22. Jangan membunuh. Membunuh dalam arti merendahkan itu loh. Itu sudah membunuh. Menghina itu membunuh loh. Yang kaya menghina yang miskin, yang kaya merendahkan yang miskin, yang pinter menghina merendahkan yang enggak pinter. Padahal kekayaan kepintaran dari Tuhan. Jangan untuk sombong, tapi untuk menolong, untuk memberkati. Kafir di sini diartikan, dijelaskan. Jangan berkata kafir terhadap saudaramu. Lebih diartikan, dijelaskan. Berkata gini loh. Kira-kira nih penjelasannya, kesimpulannya. Nggak punya otak kamu, kafir. Kamu nggak berguna sama sekali. Adakah perkataan-perkataan ini yang masih terucap dari mulut kita? Di gereja memuji Tuhan. Di luar gereja nggak punya otak kamu. Suami istri ada ya yang ngomong sama pasangannya gitu ya. Nggak punya otak kamu ya. Loh, dijawab nggak kalah pinter. Ya karena aku nggak punya otak ini mau kawin sama kamu. Kalau aku punya otak nggak mau kawin sama kamu. Wah tambah wes. Perang Brontoyudo. Apa? Perang apa? Ya wes. Jahil di sini dijelaskan berkata ini bodoh soal agama. Oh kamu tuh orang yang tidak bisa diperbaiki, tidak bisa tobat kamu, tidak mungkin tobat, tidak mungkin kamu berubah ini. Kok ngalah-ngalahi Tuhan? Apa namanya? Ngalah-ngalahi Tuhan. Jemaat, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Saulus pembunuh orang Kristen. Penganiaya orang Kristen, jadi seorang rasul yang luar biasa, betul? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin. Dari benci bisa cinta, katakan amin. Dari benci jadi benar-benar cinta, sama-sama tetap benci ya. Benar-benar cinta tapi. Langsung ingat ya, Bu Nunuk Pak Paryono, menunggu berapa? 32 tahun, luar biasa ya. Bu Nunuk istri yang luar biasa. Kok 32 tahun, 32 hari ya loh. Pak Pendeta wes mau pisah aku, mau cerai gak kuat aku. Loh baru 32 hari. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Suami istri masa pandemi ini saya masih mendengar banyak terjadi perceraian. Masa-masa sulit. Ayo rukun. Ingat kisah di perjanjian lama kejadian Ishak sama Ribka di masa sulit, masa sukar, masa kelaparan, masa paceklik. Kemesraan, kerukunan suami istri itu mendatangkan berkat loh. Jangan malah bertengkar ya. Mazmur 133 di mana ada kerukunan berkat Tuhan tercurah mengalir. Yang mengerti katakan amin. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu refnya saja ya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
menantikanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan mengerti artinya lakukan dan jangan lakukan. Mengerti artinya nurut sama Tuhan. Mengerti artinya stop, berhenti, jangan lakukan lagi. Diam. Punya telinga seorang murid, hati seorang hamba. Dengar-dengaran, nurut, taat. Kami mau hidup kami lebih baik. Hidup kami milik Tuhan. Jadilah seperti kehendak-Mu. Jadilah seperti rencana-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus sudah membeli kami, menebus hidup kami. Mengampuni segala dosa kami. Tuhan sudah pindahkan kami dari lumpur dosa ke dalam kerajaan Allah. Seharusnya kami masuk dalam neraka, tapi Tuhan Yesus pindahkan masuk dalam kerajaan Allah, akan masuk dalam kerajaan surga kekal mulia. Kami bukan yang dulu lagi. Kami adalah orang-orang benar karena Tuhan membenarkan kami. Kami adalah orang-orang kudus karena Tuhan menguduskan kami. Kami layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang maha kudus karena Tuhan yang melayakkan kami. Kami tidak mau lagi mempermainkan anugerah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan, paham ya jemaat Tuhan? Pesan Tuhan, peringatan Tuhan pagi ini ya. Kalau Tuhan bilang jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, merasakan sakitnya hati ketika berkata kepada anak, nak jangan, tapi anak masih lakukan. Bagaimana sakitnya? Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang marah. Dibilang jangan kok. Dibilang jangan. Ada yang marah gitu. Bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan bilang jangan, kita lakukan. Paham jemaatnya? Tuhan kalau disenangkan, kalau kita nurut jemaat. Bandingkan ya. Kalau bos seneng sama kita nurut, seneng gitu. Bos itu royal. Orang kalau sampai disenangkan hatinya, leher kepala dikasih. Paham jemaat? Kalau kita nyenangkan Tuhan, bayangkan sendiri apa yang akan terjadi. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Apa kerinduan kita hari-hari ini? Doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan apa? Saya tidak tahu persis. Tuhan sanggup menjawab doa kita lebih sempurna, lebih banyak. Alkitab berkata, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita, belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat, Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang mengerti, katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.
Tuhan, kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Masih mendengar firman Tuhan. Masih diingatkan. Kami sepakat pagi ini kembali memperbaharui komitmen kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau nurut sama Tuhan. Pantas, layak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib. Taat sampai terluka, taat sampai mati, taat sampai titik darah penghabisan. Hidup kami milik Tuhan, jadilah seperti kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Roh takut akan Tuhan melimpah, mengalir, membanjiri, memenuhi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih, pertobatan yang besar terjadi untuk negeri kami. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak lagi ditindih, diikat, dibelenggu, dirantai, dijajah oleh dosa, oleh setan. Tapi benar-benar dimerdekakan oleh kebenaran, dimerdekakan oleh firman Tuhan, dimerdekakan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang sakit Tuhan tolong, yang susah, yang sedang berduka, Tuhan sumber penghiburan kami semua. Terima kasih, yang membutuhkan hikmat Tuhan. Tuhan, seluruh jemaat Tuhan penuh Roh Kudus, penuh hikmat Tuhan, penuh kasih Tuhan. Kami kuat, kami bisa tetap berdiri teguh dalam menghadapi badai hidup ini. Di masa sulit ini, kami terus mengalami pertolongan, keajaiban, mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang terbaik kami terima dalam nama Yesus. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna dimanapun kami berada. Kami terus percaya, bersyukur, berdoa. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Menyenangkan.